semua, di sini saya Nela Mirda Ginting dari kelas 11 MIPA 1 ingin membahas sedikit tentang sistem koloid. Jadi, sistem koloid adalah campuran heterogen yang terdiri dari partikel-partikel berukuran kecil yang terdispersi dalam suatu medium. Jadi yang pertama kita bahas sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut zat terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut medium pendispersi. Berdasarkan ukurannya, sistem dispersi terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada suspensi. Suspensi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Adapun ciri-ciri dari suspensi, 1. Ukuran partikel lebih besar dari 10⁻⁷, mempunyai 2 fase dan termasuk campuran heterogen, tidak jernih, bisa disaring, tidak stabil, dan mudah memisah. Contoh dari suspensi adalah air kopi. Yang kedua ada larutan. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan atau diamati antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Ukuran partikelnya lebih kecil dari 10⁻⁹, mempunyai satu fase dan termasuk campuran homogen, jernih, tidak bisa disaring, stabil, tidak memisah, dan contoh dari larutan adalah larutan garam. Yang ketiga ada koloid. Koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi. Ukuran partikel 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷, mempunyai 2 fase dan termasuk campuran heterogen. Tidak jernih, bisa disaring dengan penyaring ultra, relatif stabil, sukar memisah. Contoh dari koloid adalah cat dan tinta. Selanjutnya kita bahas sifat-sifat koloid, ada 7. Jadi yang pertama kita bahas efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya, sorot lampu mobil di daerah berkabut dan adanya pelangi. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Gerak Brown menyebabkan partikel koloid stabil. Contoh dari gerak Brown adalah gerak partikel debu. Jadi yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan ion molekul pada permukaan koloid. Contoh dari adsorpsi adalah 1. Penggunaan deodoran pada ketiak. 2. Penyembuhan sakit perut dengan menggunakan serbuk karbon atau norit. Yang keempat ada koagulasi. Koagulasi adalah pengendapan atau penggumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Contoh dari koagulasi adalah penjernihan air dengan tawas dan penggumpalan darah. Yang kelima ada elektroforensis. Elektroforensis adalah pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Yang keenam ada dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contoh dari dialisis, proses cuci darah dengan alat dialisator. Yang ketujuh ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya, pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal yang besar. Jadi yang selanjutnya ada jenis-jenis sistem koloid. Yang pertama, jika fase terdispersi padat dan fase pendispersi gas, sistem koloid disebut aerosol. Contohnya, asap dan debu di udara. 2. Jika fase terdispersi padat dan fase pendispersi cair, sistem koloid disebut sol. Contohnya sol emas, sol belerang, tinta, dan cat. 3. Jika fase terdispersi padat dan fase pendispersi padat, sistem koloid disebut sol padat. Contohnya gelas berwarna dan tinta hitam.
4. Jika fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas, sistem koloid disebut aerosol, contohnya kabut dan awan. 5. Jika fase terdispersi cair dan fase pendispersi cair, sistem koloid disebut emulsi, contohnya susu, santan, dan minyak ikan. 6. Jika fase terdispersi cair dan fase pendispersi padat, sistem koloid disebut emulsi padat, contohnya jeli dan mutiara. 7. Jika fase terdispersi gas, fase pendispersi cair, sistem koloid disebut buih, contohnya buih sabun dan krim kocok. 8. Jika fase terdispersi gas dan fase pendispersi padat, sistem koloid disebut buih padat, contohnya karet busa, batu apung, dan styrofoam. Jadi yang selanjutnya ada pembuatan sistem koloid. Yang pertama dengan cara dispersi, terbagi menjadi 4. Yang pertama, dispersi langsung atau mekanik adalah penggilingan suatu zat padat. Yang kedua, homogenisasi, proses mengubah emulsi yang tidak stabil menjadi emulsi yang stabil. Yang ketiga, peptisasi, penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis. Yang keempat, busur Bredig adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membuat koloid logam. Yang kedua itu dengan cara kondensasi, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reaksi hidrolisis, digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dari suatu garam yang terhidrolisis atau direaksikan dengan air. Yang kedua reaksi redoks, digunakan untuk melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga ada pertukaran ion, digunakan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia.